Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali kita bersama Indojust Official, di mana kita selalu ingin berbagi ilmu, berbagi pengetahuan, dan berbagi pengalaman, karena berbagi itu indah. Hormat selalu untuk para suhu dan sesepuh. Video ini dibuat bukan maksud untuk mengajari, tapi di sini kita sama-sama belajar ya teman-teman ya. Jadi pada sore ini udah beres nih. Udah kelar, kita bangun ini kemarin. Jadi pada sore ini kita beres bengkel ya teman-teman ya. Apa ya, jadi udah kebanyakan numpuk nih apa namanya, limbah-limbah air eking. Jadi masih banyak yang masih bisa dipakai juga. Jadi timbul ide nih teman-teman, kenapa enggak ini limbah-limbah bekas restorasi ini kita jadikan aja satu motor ya enggak. Jadi ini sebagian udah saya kumpulkan yang masih bisa dipakai, jadi ini nanti saya sortir lagi yang mana-mana benar lebih bagus ya teman-teman ya. Sebagian juga udah saya sortir tadi, karena hari ini nggak ada kegiatan bongkar, jadi kita tadi nih kita korek-korek juga limbah-limbah di belakang rumah ya. Akhirnya kita tuh, ini piringan, ini buat step belakang sama ini ya, master atas ya, tuh silau tuh. Jadi ini kita pilokin aja teman-teman, tapi pakai yang premium. Kan ini rencana karena motor ini buat kita sendiri aja, jadi nggak perlu terlalu ini ya, nggak bagus amat. Jadi kita konsepnya memanfaatkan barang-barang limbah dengan model yang sederhana ya teman-teman ya. Jadi sayang juga nih kalau nggak kepake ya kan, kalau dijual di kiloin percuma juga teman, nggak ada harganya kan. Jadi lebih baik kita jadikan aja satu motor. Jadi tadi udah beberapa yang saya checklist ya teman-teman ya. Jadi kalau kita mau ngebangun motor dari awal sampai jadi sebuah bentuk motor itu lumayan banyak. Jadi yang kita contek-contek ini kita alhamdulillah ada teman-teman tuh. Jadi kita tulis dari satu persatu dari atas sampai bawah, depan belakang, pengapian dan lain-lain. Jadi yang kita contek nih berarti ada semua. Jadi kita tinggal kayaknya kita harus ini teman-teman, butuh biaya buat beli rangka sama crankcase yang ada nomor mesinnya teman-teman ya. Syukur-syukur nanti kalau dapat yang komplit, kalau nggak dapat yang komplit ya yang penting ada rangka sama crankcase ya. Kalau nggak tuh kita nanti beli mesin bulat aja yang udah. Jadi yang penting seminim mungkin budgetnya teman-teman ya. Mudah-mudahan nanti jadi satu motor buat happy ya teman ya. Jadi untuk selanjutnya kita kumpulkan dulu nih beberapa part, dan kita coba nanti cari mesin dan rangka ya teman-teman ya, bersama sok depan. Kayaknya itu yang kita belum punya, rangka, mesin sama sok depan ya. Kalau buat blok Dexelan lainnya ada. Oke mantap, pantau selalu teman-teman perkembangannya. Teman-teman nih kita dapat rangka, cuma aduh udah penuh ulasan juga, bagiannya retak ya teman-teman. Jadi kita harus las ulang biar rapi.
Ini tadi kita bersihkan pakai apa? Bahan bakar bensin, jadi kita las menyala. Oke teman-teman, lanjut. Rapikan tuh sebagian yang keropos kita las, dan ini kita mau kelupasin semua nih. Kita remover biar bisa kita cat ulang lebih cantik ya. Oke teman-teman, tuh sebagian udah lupas, tinggal kita bersihkan sedikit-sedikit lagi teman-teman ya, di bagian-bagian yang sulit dibersihkan. Setelah proses selesai, baru nanti kita cat ulang, repaint ulang. Jadi kalau rangka ini teman-teman, kalau kita langsung aja buat repaint, itu kayaknya nggak maksimal hasil teman-teman ya. Jadi lebih baik kita harus kelupasin dulu semua cat lamanya ya, habis itu baru kita cat ulang. Mantap. Jadi rangka nanti udah dapat, sama ini satu ini crankcase ya teman-teman ya. Tuh udah saya bersihkan juga tuh. Jadi nanti kita tinggal cari bagian part-part yang lainnya seperti gigi transmisi dan yang lain-lain. Habis itu baru bisa kita rakit teman-teman. Mantap. Oke teman-teman, ini sisa juga ya, sisa dari restorasi. Tuh kemarin dia ganti bagian kiri kanan, jadi ini nggak kepake. Tuh ini kita cuci dulu, habis itu kita repaint. Teman-teman, nih velg udah dipasang ban ya, tadi barusan kita pasang. Jadi ini juga bannya ban bekas-bekas
motor kita ya. Jadi kita tinggal repaint aja nih pelek. Mantap. Oke teman-teman, nih sebagian part-part yang udah kita repaint ya. Kemarin velg udah kita benerin, lahar-laharnya kita repaint. Ini bak sebelah kanan ya, sebelah kanan udah, sama rangka ini tinggal kita keringkan. Tuh. Sok depan segitiga, bak sebelah kiri, stang sama pentel-pentelan kecil. Pokoknya semua kita repaint ya teman-teman ya, biar kelihatan bersih. Walaupun hanya barang-barang sisa, tapi harus juga kita rapikan ya teman-teman ya. Mantap. Oke teman-teman, jadi ini rencana kita mau rakit dulu ya mesin, tapi untuk bagian dalam aja dulu, karena sebagian juga alatnya belum dapet ya teman-teman ya. Ini crankcase kemarin udah kita bersihkan, udah kita ganti lahar-laharnya ya. Tuh bagian-bagian bagian bot juga udah kita, mana yang pada longgar udah kita tap ulang lagi ya teman-teman. Jadi nanti setelah dirakit kita nggak ada lagi yang namanya bot slack ya teman-teman ya, bikin repot. Seal pun udah kita ganti semua. Tuh. Nih. Jadi dalam proses perakitan air eking kita yang dari bahan-bahan ini teman, ada beberapa emang part yang kita nggak punya ya, nggak punya. Jadi harus kita beli dulu, harus kita cari dulu. Nih kalau bisa kan kita konsepnya seminim-minim mungkin ya teman-teman ya, buat keluar budgetnya. Jadi ini kemarin udah kita dapat crankcase ya teman-teman ya, crankcase sama rangka, karena emang crankcase sama rangka kita nggak punya. Jadi yang kalau selebihnya insya Allah ada lah teman-teman. Sama ini bagian rumah kopling set, nah itu kita belum dapat ya teman-teman. Jadi memang ada beberapa part yang kita harus beli, tidak semuanya itu sisa-sisa restorasi kita ya teman-teman. Mungkin ada beberapa part lah, mungkin sekitar 20% kita beli, selebihnya itu memang betul-betul real sisa-sisa dari part yang udah nggak kepake lagi ya teman-teman ya. Oke, ini ada rumah kopling tapi giginya nggak ada ya teman-teman, jadi harus kita cari dulu. Cuman itu aja yang nggak ada nih. Nanti kita rakit. Ini buat teman-teman yang bingung susunan, kalau nggak bongkar bingung nyusun buat rasio seperti ini teman-teman tuh. Jadi dia setiap satu gigi itu ada ring dan pen ya, pen bukan pen sih namanya, ring anting. Tuh seperti ini atas. Ini buat tuh, setiap ini ada ringnya. Oke, tinggal kita rakit aja nih. Oh ya teman-teman, nih lupa satu nih. Ini bagian sisa dari restorasi juga ya teman-teman motor kita. Jadi dia kita ganti karena alasan apa gitu ya. Kemarin tuh nggak salah gara-gara masalah baut ya. Ini udah kita perbaiki. Tuh drat-dratnya udah benar, sama kita ganti
stang sere teman-teman. Itu pun kita nggak ganti yang ori teman-teman, tuh kita ganti yang tuh NPP. Kalau buat harian mah tahan lah ya, nggak kalau buat ugal-ugalan ya. Kalau buat harian mah tahan. Tuh kan konsepnya kita kan seminim mungkin ya, seminim mungkin worried budget ya. Oke, tinggal kita rakit. Oke teman-teman, sebelum pemasangan askrop jangan lupa nih teman-teman, harus kita beri oli biar nanti masuknya gampang ya. Oke. Tuh, nanti pada saat kita ini teman-teman jangan lupa ya. Ini harus dipastikan lurus dulu teman-teman ya. Pastikan stangnya harus lurus dulu ya teman-teman ya, ke bagian atas. Terus itu baru kita tarik. Kita menggunakan tracker buatan ya teman-teman ya. Nih menggunakan plat tebal ya teman-teman, dimasukin, tapi harus diganjel pakai bahan kayu yang lembut ya teman-teman ya, biar nanti crankcase-nya nggak rusak. Seperti ini teman-teman, jadi kita tarik perlahan. Tuh teman-teman. Oke, sedikit lagi, kelihatan nggak ya jaraknya ya? Jadi perlahan aja teman-teman, nggak perlu buru-buru. Oke teman-teman, nih udah terpasang ya, jadi tinggal kita susun rasionya.
Oke, ini udah selesai kita susun ya teman-teman ya. Nih, udah selesai kita kit. Nanti kalau teman-teman mau pasang harus bisa kayak gini ya teman-teman ya. Tuh, jadi dia harus bisa gerak kiri kanan. Posisikan bandulan yang ada di botol itu pas lurusan ini ya, bandulan netral. Ini di bawah ini ada bandul nih. Di bawah botol ada bandulan, itu lurusan netral. Tinggal kita pasang. Oke teman-teman, ini alhamdulillah sebagian part yang udah kita kumpulkan udah dapet ya teman-teman ya. Jadi insya Allah besok itu kita tinggal rakit aja. Jadi ini 80% benar-benar ini ya teman-teman ya, bekas cepotan restorasi kita. Jadi sebagian alat-alat itu mana yang yang kondisinya udah apa ya, udah kusam atau enggak, ini lagi kita repaint ulang lagi. Nih kita repaint ulang ya teman-teman ya. Jadi yang masih bisa kita pakai kita kumpulkan, yang ini yang masih layak teman-temannya. Ini rangka ini kita repaint lagi teman-temannya. Ini betul full, nggak pakai kompresor teman-teman. Ini cuman hanya menggunakan repaint Dilton premium, karena memang kita konsepnya memang membangun air king dengan bahan-bahan sisa restorasi dan seadanya dengan seminim mungkin biaya yang dikeluarkan ya teman-teman ya. Tuh ini juga pelek sisa-sisa dari restorasi kita repaint ulang. Ini semuanya menggunakan Dilton ya teman-teman nih. Ini kita repaint ulang juga. Nah, jadi ada beberapa part yang emang kita nggak punya, itu kita beli ya teman-teman ya. Contoh kayak ini tutup pompa oli dan tutup
magnet kita nggak punya, jadi kita beli. Itu pun yang biasa teman-teman, bukan yang ori, yang biasa. Habis itu kayak ini napgear kita nggak punya, karena yang sebelumnya tuh nggak bisa dipakai lagi, itu kita beli. Itu ada juga yang andel rim belakang ya, itu kita beli baru. Kalau untuk selebihnya itu semuanya sisa-sisa restorasi ya teman-teman ya. Dan ini juga nih, ini sisa-sisa restorasi, karena kita kemarin konsepnya nggak pakai yang model-model Medan gini, kita model Bandung, kita simpan yang masing-masing yang ori ya teman-teman ya. Tuh, kalau untuk mesin itu memang benar-benar kita kumpulkan sisa-sisa bekas kita yang masih bisa layak, kita kumpulkan, kita perbaiki ya teman-teman ya. Kalau untuk rangka dan rengkes itu teman-teman tahu sendiri ya, udah saya ceritakan sebelumnya. Kalau emang kita nggak punya rangka, jadi kerangka sama rengkes itu kita ambil dari teman ya teman-teman ya. Jadi cuma kerangka dan rengkes, lebihnya itu kita ada cuman sebagian yang beli, selebihnya itu sisa restorasi kita teman-teman ya. Oke, ini tangki teman-teman nih. Ini pun tangki yang biasa nih, baru kita beli. Mungkin harganya teman-teman tahu ya di online. Kalau tangki-tangki biasa kayak gini palingan berapa ya, 400-an kayak gitulah, atau 400 sekian lah gitu. Tuh, ini knalpot juga knalpot murah ya teman-teman ya. Nanti kalau soal udah kita bangun semuanya, kita lihat apa kekurangan kecil-kecil lagi. Setelah itu baru kita bahas masalah budget, berapa yang kita keluarkan untuk membangun RE King dari sisa-sisa restorasi yang masih layak teman-teman ya. Oke, lanjut. Mungkin besok kemungkinan kita akan mulai rakit RE King kita ya teman-teman ya. Oke, mantap, pantau terus. Jadi untuk pagi hari yang cerah ini teman-teman, tuh masih pagi ya, karena kita sebisa mungkin awali sesuatu, kalau saya ya kalau saya dengan pagi hari ya teman-teman ya. Semoga dilancarkan semua kegiatan kita pada hari ini. Dan bagi teman-teman juga yang lagi bekerja, selamat bekerja. Yang lagi berusaha, semoga usahanya dilancarkan, dimudahkan rezekinya ya teman-teman ya. Jadi kita kemarin udah kumpulkan ada beberapa part ya teman-teman yang nggak ada. Mungkin ini kalau dibilang udah sekitar 95% ada ya teman-teman ya. Jadi tinggal kita nunggu beberapa part yang benar-benar nggak ada itu, dan itu harus dipesan secara online ya teman-teman ya. Jadi karena kebetulan kemarin saya pesan tuh di hari Jumat kalau nggak salah, atau Sabtu gitu, tokonya nggak jalan ya teman-teman ya, karena di hari libur. Jadi barangnya baru hari ini bisa dikirimkan. Jadi kemungkinan untuk bagian mesin kurang lebih 3 hari kemudian ya teman-teman ya. Ini seperti kemarin saya udah ini juga ya teman ya, udah kita sama-sama lihat apa-apa aja yang kita kumpulkan. Nanti ada beberapa video yang bakal saya sematkan, kita mulai dari pengumpulan awal, kita cari-cari barang hingga sampai ke tahap seperti sekarang ini ya teman-teman ya, tahap perakitan. Jadi kita akan coba rakit motor ini pada hari ini. Nanti bakal kita terangkan apa-apa aja yang belum ada ya teman-teman ya. Dan oh ya, tak lupa juga terima kasih buat para teman-teman pecinta RE King ya pecinta RE King. Gimana ya, walaupun kita secara penyampaian terkadang kosakatanya ada yang nggak benar, pembuatan video juga mungkin kameranya kurang jelas, saya mohon maaf ya teman-temannya. Tapi saya benar-benar mengucapkan terima kasih banyak atas semua dukungan. Untuk kedepannya mudah-mudahan saya bisa lebih baik ya teman-teman, karena kita di sini tujuan kita baik, hanya untuk saling berbagi. Oke teman-teman, kita lanjut eksekusi, kita perakitan RE King yang kita ambil dari beberapa barang sisa restorasi ya teman. Oke, mantap, lanjut.
Oke teman-teman, untuk tahap pertama kayaknya kita akan bakal pasang ini dulu ya, sok depan, agar nanti kita mudah untuk memasangkan part-part lain kalau seandainya motornya udah bisa sudah terpasang roda belakang dan setidaknya roda depan dulu deh. Jadi kita bisa pasang standar 2 agar mudah dirakitnya ya teman-teman ya. Oke. Dan tak lupa teman-teman nih, sebelum kita melaksanakan tugas kita pada pagi ini, kita ngopi dulu biar nggak ngantuk. Ini sebelumnya udah saya pasang ya teman-teman ya, komsternya biar nggak terlalu lama videonya. Jadi ini tinggal pasang aja.
Untung kita kalau ngerakit tuh udah lengkap semua ya teman-teman ya. Jadi kalau nggak lengkap tuh repot, nanti udah kepasang ininya yang kurang. Jadi diusahakan harus lengkapi dulu semua, udah di checklist, bikin daftarnya udah di checklist, diyakini semua baru kita rakit motornya. Jadi nggak ada yang namanya bolak-balik lagi ya teman-teman ya.
teman-teman, alhamdulillah ban belakang udah kepasang, jadi kita tinggal merakit yang kecil-kecil dan melengkapi mesin. Di situ baru kita naik mesin. Ini kita memakai CDI Ori RC. Oke teman-teman, ini kita lanjut malam ya teman-teman. Jadi kita akan coba pasang itu ya, pasang mesin dulu. Jadi nanti enak buat pasang rantai dan lain-lain. Oke, pantau terus. Ini maaf ya temannya kalau seandainya videonya agak gelap karena emang posisinya ini malam. Oke, lanjut.
Oke teman-teman, ini kita lanjut pasang lagi ya. Untuk membran kita pakai yang biasa juga nih. Tapi harus tetap di setting ya teman-teman ya, jangan sampai enggak doet. Kalau manipulnya ini original ya teman-teman, cuman udah sisa-sisa ya. Ini ada retakan sedikit di sini. Oke, lanjut kita pasang. Oke, ini tadi kita udah ngerakit tali gas, jadi tinggal pasang aja kali.
Oke teman-teman, jadi untuk kali ini kita tadi udah pasang ini ya, pompa oli udah beres kita pasang. Habis itu karena kita kemarin nggak pasang ini bak filter sebelah kanan itu karena nunggu pompa oli dulu ya, biar nggak bolak-balik. Setelah pompa oli datang, ini juga yang KW ya, baru kita pasang bak sebelah kanan dan kita isi oli. Habis itu kita pasang knalpot ya, tadi udah kita pasang knalpot tadi, nanti ada videonya kita pasang knalpot. Setelah itu kita coba alirkan ini ya, premiumnya minyaknya. Jadi ini emang kita campur oli dulu ya, karena emang pompa oli kan belum jalan tuh, belum naik. Jadi kita campur oli dulu. Jadi ini pakai oli samping, oli Dimitsu. Ini warna merah, bukan Pertamax turbo ya. Nanti dikira Pertamax turbo lagi teman-teman. Jadi doakan saja, ini motor yang telah kita rakit dari awal, kita kumpulkan alat-alat dari sisa-sisa, akhirnya udah kebentuk nih jadi satu unit motor ya. Kemarin itu agak ragu di bagian gigi rasio, karena kemarin waktu dicoba itu agak apa ya, agak nyangkut-nyangkut sedikit, karena itu garpunya kemarin itu habis sebelah ya. Jadi kita bawa ke tukang las, jadi kita apa sedikit tambah daging sedikit, tapi itu dampaknya agak-agak ini, jadinya agak-agak nyangkut sedikit. Tapi mudah-mudahan untuk kedepannya bisa ini ya, bisa normal kembali seiringnya berjalannya waktu ya teman-teman ya. Jadi kalau bisa teman-teman itu garpu tala itu kalau udah habis, pencapitnya itu kalau udah habis ganti baru aja teman-teman. Jadi ini udah saya coba alirkan dulu, nanti kita coba engkol ya, apakah motor ini mau menyala. Setelah menyala apakah suaranya normal atau tidak, kita belum tahu teman-teman. Yuk kita coba, kita engkol dulu. Bismillahirrahmanirrahim ya. Nih tuh kendalanya tuh, perengkol nggak balik teman-teman. Jadi nanti kayaknya kita setelah motor udah nyala, emang udah nyala, kita lihat kendala yang lain nggak ada, nanti baru kita perbaiki lagi perengkolnya. Perengkolnya nggak balik, kayaknya pernya udah lama teman-teman. Dari mana ya, dari sini ya lebih kelihatan. Tuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kayaknya belum mau menyala nih teman-teman. Nanti kita cek dulu per kabel-kabelannya, mana tahu ada yang kendor ya atau apa gitu. Kita cek dulu.
Oke teman-teman, alhamdulillah menyala ya teman-teman ya. Pompa olinya bunyi teman-teman. Gak tahu bunyi apa ya, kirain bunyi mesin, ternyata pompa oli teman-teman. Oke teman-teman, tadi terjadi insiden ya, nggak tahu kenapa nih motor jadi geset ini ya, terlalu tinggi ya, malah tinggi, semakin tinggi. Jadi agak panik karena takut berisik ya teman-teman ya. Ini kita coba nyalakan lagi teman-teman. Mungkin tadi karena gasnya nyangkut ya, atau nggak tahu lah. Jadinya kebuang juga nih. Oke teman-teman, alhamdulillah ya, motor kita udah menyala. Jadi ini tinggal kita rapikan lagi, tinggal kita benahin lagi apa-apa aja yang masih kurang. Mantap, lanjut. Oke teman-teman, jadi setelah motor menyala, ini kita rapikan itu ya, kabel-kabel. Dan ini udah kita rapikan.
Oh ya, udah kita pasang lampu juga ya teman-teman ya. Tuh. Ini udah menyala nih. Tuh. Kita matikan. Nyalain. Lampu dekat, lampu jauh. Oke, udah kita bikin jadi DC ya teman-teman ya. Jadi ini perjuangan kita kayak sebentar lagi ini selesai teman-teman ya. Ini tinggal sedikit-sedikit lagi nih. Tinggal kita pasang air scope. Habis itu baru kita pasang tangki dan lain-lain ya untuk melengkapi teman-teman. Alhamdulillah ya teman-teman ya. Perjuangan kita dari awal sampai detik ini alhamdulillah mendapatkan hasil yang lumayan baik, walaupun tidak sempurna ya. Jadi ini teman-teman rencananya nanti kita bakal pasang tangkinya si Black. Nah, ini karena si Black ini dia upgrade besar-besaran, jadi tangki, tepung kiri kanan, spakbor depan, spakbor belakang itu udah kita ganti teman-teman. Jadi nanti yang bajunya si Black kita pindahin ke sini, atau gimana nantinya aja kita lihat. Jadi teman-teman, insya Allah ini karena kebetulan udah sore, besok pagi akan kita review setelah motor benar-benar selesai, dan lihatlah hasilnya dari perjuangan kita 0 sampai detik akhir. Semoga dapat hikmah ya teman-teman, semoga menjadi inspirasi juga. Oke, mantap, pantau aja untuk selanjutnya.
teman-teman, nih pada hari ini motor udah bisa kita review ya teman-teman ya. Inilah alhamdulillah hasilnya udah selesai nih. Tuh, motor yang kita bangun dengan bahan-bahan seadanya, sisa-sisa dari restorasi motor-motor itu, bahan-bahannya banyak kita lariin ke sini. Jadi kita maksimalin aja, sebagian kita perbaiki, sebagian kita repaint ya. Kemarin teman-teman udah lihat ya teman ya, proses nge-repaint motor ini. Tuh, ini teman-teman asli total semuanya ini menggunakan Dilton premium ya teman-teman ya. Jadi kita nggak pakai kompresor karena konsep dari awalnya emang ini ibaratnya tuh ngebangun motor dengan budget nggak terlalu mahal ya. Jadi di sini kalau ini tangki ini ya teman ya, kita beli ya. Kalau tangki kita beli ini pun yang biasa, tangki yang biasa. Harga-harga di online itu banyak teman, murah-murah. Habis itu sok depan kita beli. Selebihnya itu rangka dan crankcase ya teman-teman, dokumen itu yang kita beli. Itu aja rangka sama crankcase itu saya dapat di angka 1,5 ya teman-teman ya, kalau di sini punya teman termasuk murah. Jadi selebihnya ini sisa-sisa dari restorasi kita ya teman-teman ya, kita repaint ulang lagi. Pokoknya banyak tahap-tahapnya teman-teman. Tapi yang jelas motor ini minim biaya. Oke, jadi kita emang konsepnya kemarin mau ngebikin R-King dari sisa-sisa restorasi yang kita maksimalkan ya teman-teman ya. Tuh, seperti inilah hasilnya. Motor udah menyala, udah siap pakai, pokoknya mantap. Mungkin semoga nanti bisa jadi inspirasi juga buat teman-teman yang ingin ngebangun R-King. Tahap-tahapnya apa aja, biayanya berapa. Ini sangat murah teman-teman. Ini kurang lebih saya cuma menghabisin biaya sekitar kurang lebih ya teman-teman ya, sekitar 5 jutaan. Karena memang sebagian alat tuh sisa-sisa dari restorasi dan kita punya sendiri ya teman-teman ya. Oke, seperti ini. Baiklah teman-teman, kayaknya video cerita kita restorasi R-King dari sisa-sisa bahan dan kita bikin motor ini seminim mungkin budgetnya, saya akhiri, dan semoga mendapat mendapat keberkahan ya buat teman-teman juga semuanya. Semoga rezeki teman-teman juga bisa lancar, bisa membangun motor impiannya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.